Mari kita berpendapat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Ridwan, biasa dipanggil Alif. Instagram saya @alifrdwn. Saya berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara. Saat ini saya duduk di bangku tingkat akhir di SMA Islam Plus Askia. Halo semuanya, kenalin nama gue Benedictus Devin Aritiawan. Kalian bisa panggil gue Devin. Gue seorang mahasiswa teknik industri Universitas Diponegoro. Dan nama Instagram gue @benedictusdevin10. Hi guys, what's up? Perkenalin nama gue Triwibowo. People just call me Bowo. Currently still studying at Universitas Diponegoro di Fakultas Hukum angkatan 2020. For my Instagram username, you can follow me on Instagram, which is my username is _Triwibowo26. Jangan lupa follow. Kalian punya circle tongkrongan nggak? Punya circle tongkrongan atau enggak? Gue sendiri punya circle tongkrongan kayak buat cerita-cerita, main bareng, refreshing kayak jalan-jalan, terus buat ngambis juga buat ngerjain tugas. Punyalah tentu. Bukannya kayak circle 24/7 yang ngumpul and chill gitu, tetapi lebih ke circle yang we need each other, kerjaan, dan juga ada beberapa circle yang memang relate kepada pendidikan. So basically we don't have like a base camp or stuff like that. Jadi kayak kita ngumpul biasanya itu kayak nomaden gitu, pindah-pindah tempat, or usually like chill on the social media group. As simple as that, as a circle. Gue punya nongkrongnya sih bareng teman-teman SMA dan teman-teman dari luar. Biasa tuh kalau nongkrong buat nugas bareng atau hanya sekedar cerita-cerita buat ngilangin rasa bosan. Emang manfaat punya circle tongkrongan itu apa sih? Yang pertama itu adalah we always keep up to date of the news, and then a place that we can share ideas. Terus kayak circle itu kalau gue definisiin ya, in my perspective adalah itu kelompok yang mana orang-orang yang tergabung di dalamnya itu memiliki kemiripan dalam hal mencapai tujuan, terus juga passions, dan tertarik dengan hal-hal yang hampir sama each other. Jadi circle itu nggak perlu orang-orang yang bunch of people on that. Cukup lebih dari 2 ataupun 3 orang or 4 itu bisa dikatakan sebagai circle. So itu adalah circle yang gue punya saat ini. Dan I think circle itu juga bisa kayak a platform yang kita bisa mengingatkan satu sama lain jika ada out of zone, dan lebih kepada we cares each other. That's the benefit dari circle gitu sih kalau menurut gue. Manfaat circle tongkrongan yang gue rasain sampai saat ini lebih ke adanya support system, terus ngerasa adanya circle tongkrongan lebih aman juga dan nyaman juga. Apalagi kalau misalkan di tongkrongan kita bisa nyanyi-nyanyi bareng, terus ngobrol hal-hal seru, lucu, juga bisa ketawa-ketawa bareng, itu juga bisa ngilangin stres kita juga. Terus di tongkrongan kita bisa ngelakuin hal-hal gila, hal-hal aneh yang orang lain belum tentu tahu, cuman ada di tongkrongan kita doang. Jadi dengan adanya tongkrongan itu kita bisa ngelakuin hal-hal yang orang lain gak tahu, tapi tongkrongan kita tahu dengan adanya hal-hal aneh yang kita lakuin. Manfaatnya sih banyak banget ya sebenarnya. Yang paling terasa buat gue tuh nambahnya relasi dari berbagai kalangan gitu. Soalnya kalau kata orang nih, khususnya di Indonesia, harus kuat-kuatan relasi biar urusannya dipermudah gitu ya. Kemudian skill komunikasi kita juga bisa meningkat, kita bisa berbagi informasi atau bertukar pikiran, dan banyak hal lain yang bisa kita dapatkan kalau nongkrong. Kalau ruginya punya circle tongkrongan apa? Ruginya sih tergantung diri kita bagaimana ya mengatur dan memanfaatkan hal-hal baik di tongkrongan itu, dan bagaimana juga kita memanajemen waktunya. Soalnya banyak banget ya orang di luar sana tuh jadi lupa waktu nih kalau nongkrong. Misal jamnya belajar atau jamnya perkuliahan, mereka rela ninggalin jam pelajaran itu untuk nongkrong. Kemudian yang lebih parahnya lagi nih, udah jamnya ibadah nih, udah dipanggil buat ibadah, mereka malah nggak menghiraukan panggilan itu, malah tetap aja nongkrong karena saking asingnya cerita ya. Jadi hal-hal seperti itu sih yang malah merusak esensi dari nongkrong itu sendiri. Jadi pandangan buruk dari berbagai masyarakat mulai bermunculan. Buat apa sih nongkrong? Untuk apa sih nongkrong? Ngabisi waktu doang gitu ya.
Padahal kita bisa mendapatkan hal-hal baik dari tongkrongan itu selama kita bisa mengontrol diri kita dan manajemen waktu kita. Ruginya punya circle tongkrongan sendiri, yang gue rasain dan teman-teman gue rasain itu lebih kalau misalkan kita udah ngerasa nyaman dan aman sama circle tongkrongan itu, kita biasanya lupa sama diri kita sendiri. Dan juga kalau misalkan kayak gitu lupa, kita bisa kebawa arus sama lingkungan kita itu. Kayak misalkan teman-temannya buat apa, kita ngikutin karena udah ngerasa nyaman dan aman di circle tongkrongan. Terus juga kalau misalkan kita nongkrong biasanya lupa waktu karena ada bercanda-bercanda juga. Terus saking serunya jadi lupa waktu. Terus hidupnya kadang-kadang suka nggak teratur karena udah kebawa suasana tongkrongan. Ruginya itu kalau menurut gua terkadang itu circle itu ada beberapa yang suka lupa waktu. But circle to be honest is diverse ya. Jadi kayak beragam-beragam gitu bentuknya. Beragam dari agama, karakteristik, dan asal daerah mereka. And be honest speaking to you guys, kadang-kadang gue yang ada di circle itu lupa yang namanya kewajiban yang harus dilaksanakan as a human being, especially for the Muslim thing like that gitulah. Like you know lah what I mean. Tapi beberapa dari mereka ada kok yang kayak selalu ngingetin dan juga okay, let's go. Kalau bukan sekarang kapan gitu. Dan sebenarnya it's a good thing sih, karena selain kita beragam, I do learn to respect any diversity that we have in a circle. So I think dari ruginya itu kita juga bisa dapetin manfaat dari mendapatkannya gitu. Jadi pada akhirnya circle tongkrongan itu worth it apa enggak menurut kalian? I would say yeah for my case. Worth it karena dari mereka itu kita bisa punya tempat untuk bercerita, berbagi pengalaman, dan juga berbagi keluhan karena memang kita selalu bareng-bareng. Mulai dari challenges-nya itu kita yang sama, hambatan yang dilalui pun sama. So I feel that I'm not alone buat mengatasi semua hal tersebut. Dan kadang toxicity yang mereka bikin, toxic dari mereka itu yang bikin gue kayak tetap semangat. And you know that toxic talk, dan juga they give me support and advice at the same time buat masalah yang gue laluin. So overall it's worth it for me. But tetap catat ya, it depends on your circle. Jadi apakah circle yang lo saat ini masukin itu adalah circle yang worth it dan juga mungkin support all of your needs? It depends on you. Jadi jangan salah-salah buat pilih circle. Berguna atau enggaknya tongkrongan? Menurut gue pribadi sangat berguna karena juga ngejalin relasi buat kita nantinya juga. Terus kalau misalkan berguna atau enggaknya itu tergantung dari diri kita masing-masing, bisa nerima atau nyikapinnya kayak gimana dengan adanya hal-hal yang ada di dalam tongkrongan kita. Personal sih buat gue worth it banget ya. Banyak banget hal yang bisa kita dapatkan kalau nongkrong. Terutama itu yang seperti saya katakan tadi, kita bisa mendapatkan banyak relasi, kemudian kita menambah soft skill komunikasi, kita bisa menyelesaikan masalah bareng-bareng, atau misalnya ada kegiatan amal misalnya, kita bisa berbuat kebaikan bareng-bareng gitu ya. Jadi secara nggak langsung tuh kalau nongkrong kita bisa melatih dua soft skill. Yang pertama skill komunikasi dan skill kerjasama atau gotong royong. Pesan kalian untuk yang lain nih? Pesan gue cuma satu sih, just be smart persons when it's come to find a circle. Lo juga kudu pilih-pilih buat teman, cari teman tuh mana yang cocok buat kepribadian lo, visi lo, yang bisa lo percaya, dan bisa bikin lo nyaman untuk ngaduin segala masalah lo sehingga lo bisa dapet advice dari mereka. Cari teman memang pada prinsipnya gak boleh pilih-pilih because we are the same one. Tapi kalau circle, lo berhak buat milih yang deserve buat lo. Pesan gue buat anak-anak muda yang lagi nyari circle tongkrongan atau yang udah punya, carilah circle tongkrongan yang berdampak positif bagi diri kalian, dan juga jangan nyari tongkrongan yang ngerugiin orang lain. Terus tetap jadi diri sendiri, dan juga kalau misalkan mau milih tongkrongan itu nyari yang ngebuat kita nyaman dan ngerasa aman juga. Buat teman-teman di luar sana, khususnya yang anak tongkrongan, kita harus bisa mengontrol diri kita. Kita harus menjauhi hal-hal yang dapat berdampak negatif ke diri kita maupun yang meresahkan orang lain. Kita juga harus bisa mengontrol manajemen waktu kita nih.
Ada waktunya kita belajar atau kuliah, ada juga waktunya kita nongkrong. Jadi kita harus bisa mengontrolir dan manajemen waktu supaya hal-hal baik dari tongkrongan itu bisa kita dapatkan. I think that's all for me. Thank you.